Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khair khalqihi wa littuqa. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafah. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim bermuajahah. Semoga ikatan batin kita, ikatan silaturahim kita tetap terjalin walaupun dengan melalui video. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan saya Abdul Hamid Ali, kita akan berdiskusi terkait dengan masyarakat pra-Islam. Baik, kita akan memulai dari latar belakang pra-Islam ini sendiri. Zaman jahiliyah merupakan zaman sebelum datangnya Islam. Selama ini banyak kita temukan orang yang merujuk pada makna dari masyarakat jahiliyah ini adalah masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak tahu aturan, masyarakat yang secara kecerdasan itu mereka nggak ada. Nah, padahal makna dari masyarakat jahiliyah ini sendiri bukanlah demikian. Bukan mereka yang tidak mengerti ilmu pengetahuan, bukan mereka yang tidak bisa menulis dan membaca, namun sebaliknya. Ya. Masyarakat Arab yang hidup sebelum datangnya Islam, mereka ini cukup pintar, bahkan dari segi ilmu pengetahuannya sangat banyak. Semuanya itu terbukti ketika sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu sangat pintar, sangat bagus dalam membuat syair atau membuat puisi dalam segi literaturnya. Nah, dari sana kan tidak mungkin orang bisa membuat literatur yang bagus, orang bisa membuat syair yang bagus ketika mereka bodoh. Di sisi lain, perdagangan di kota Mekah pada saat itu sangat maju, bahkan bisa dikatakan perdagangan internasional antar negara. Nah, konotasi jahiliyah ini tidak serta-merta masuk pada tataran keilmuan pengetahuan. Akan tetapi yang dimaksud bahwa masyarakat Islam, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu jahiliyah, mereka tidak paham mengenai ilmu agama. Mereka masih menuhankan harta benda. Mereka masih dituhankan oleh dunia. Itu yang menjadi latar belakang kenapa masyarakat pra-Islam di Arab itu dianggap sebagai masyarakat jahiliyah. Kota Mekah saat itu merupakan kota dagang yang bertaraf internasional. Hal itu disebabkan karena posisinya ya yang cukup strategis, yakni terletak di persimpangan jalan menuju antara jaringan bisnis Yaman dan Syria. Sehingga ketika itu bangsa Arab dikenal dengan kemajuan ekonominya. Dengan demikian terbukti bahwa masyarakat Arab jahiliyah saat itu bukan sekali tidak memiliki peradaban yang maju. Nah, sekarang pentingnya memahami kondisi Arab pra-Islam. Pengertian Islam ya dalam konteks ini adalah Islam dan ajaran-ajarannya yang diwahyukan dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena secara historis sosiologis, Islam yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad merupakan ajaran dalam konteks masyarakat Arab yang tidak hampa. Karena itulah, untuk dapat memahami Islam secara holistik, ya, komprehensif, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menganalisa, mengidentifikasi, memahami secara komprehensif, mengetahui terhadap baik itu aspek sosiologi,
aspek politik, aspek budaya yang ada di Arab itu sendiri. Sebagai tempat yang nantinya Islam akan turun. Ya. Hal ini menuntut karena agar Islam sendiri tidak diturunkan dalam ruang dan interaksi lingkungan sekeliling yang kondisinya dinamis. Dan juga nantinya akan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan konteks atau keperluan masyarakat yang tinggal di situ begitu. Pemahaman konteks masyarakat atau keadaan masyarakat dan lingkungan sebelum datangnya Islam pada saat itu memiliki peranan yang sangat penting. Kalau dalam metode penelitian itu adalah need analysis. Jangan sampai treatment yang nantinya akan kita berikan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang nantinya akan menjadi miskomunikasi, mispersepsi. Ya. Bahkan ada mis-mis yang lain. Nah, di situ nantinya akan terjadi kesenjangan, akan terjadi kekeliruan, akan terjadi ketidaksesuaian yang nantinya ditimbulkan karena tidak adanya pengertian yang ada. Namun secara akidah ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatur itu tanpa adanya kesesuaian. Enggak. Yang pastinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah dengan membawa Islam yang menjadi rahmatan lil alamin untuk semua makhluk, bahkan ya, semua alam. Yang pertama diturunkan di Makkah, di masyarakat Arab pada saat itu sangat sesuai. Nah, sekarang bagaimana sih keadaan negeri Arabia? Baik itu secara historis ya, baik itu secara geografis ataupun secara politik, sosiologis dan sebagainya. Jazirah Arab ya merupakan pulau atau semenanjung padang pasir yang tandus, gersang, memiliki udara yang sangat panas, serta tidak ada satupun sungai yang mengalir di wilayah ini. Hal itu dikarenakan secara geografis ya, Jazirah Arab ini terletak di antara benua Afrika dan benua Asia. Tepatnya di bagian barat daya Asia, sedangkan secara bahasa jazirah memiliki arti pulau atau semenanjung. Dan Arab ialah padang pasir. Jazirah Arab berarti semenanjung padang pasir. Para ahli geografi membagi Jazirah Arab menjadi 3 bagian ya. Yang pertama Arab Petrix ya, Patria, yaitu daerah yang terletak di sebelah barat daya gurun Syria. Yang kedua Arab Deserta, sebutan yang diberikan kepada gurun Syria. Ketiga Arab Felix, yaitu daerah Yaman, disebut juga daerah hijau, Green Line. Nah, kemudian Jazirah Arab ini dibagi menjadi 5 bagian bila ditinjau dari keadaan tanahnya. Di Hama ya, kedua Hujaz, ketiga Najd, keempat Yaman, dan kelima Arud. Nah, ahli sejarah sendiri membagi penduduk Jazirah Arab menjadi 2, yaitu Arab Ba'idah, bangsa Arab yang telah punah. Merupakan orang-orang Arab yang sudah tidak ada jejaknya dan sudah lenyap ya dari bumi Allah, kecuali dapat diketahui karena mereka tersebut dalam kitab-kitab suci. Nabi-nabi Allah yang diutus kepada bangsa Arab Badi'ah ini seperti Nabi Hud alaihi salatu wassalam, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, dan Nabi Syuaib. Yang kedua Arab Baqiyah, Arab yang masih ada atau lestari. Sedangkan Arab Baqiyah dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu Arab Aribah ya, kelompok Qothan dan negara mereka adalah Yaman, dan Arab Musta'rabah, mereka adalah penduduk sebagian besar Arabia. Nah, sejarah politik Arab sebelum Islam ini terbentuk menjadi kabilah-kabilah, qabilah, suku-suku, suku Badui.
Orang-orang Badui ini hidup sebagai kabilah-kabilah kecil yang tersebar di semua dusun-dusun. Sangatlah sulit membangun sebuah kerajaan dengan mengikat sejumlah besar kabilah ini. Hal itu dikarenakan kesatuan kabilah-kabilah itu diikat oleh ikatan darah atau keturunan ya, atau kerabat atau dan fanatisme. Kerajaan Kindah. Kerajaan ini merupakan satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah Jazirah Arab dengan raja pertama yaitu Hajar Akil Al-Miror. Nah, sekarang kerajaan-kerajaan di perkotaan. Ya, kerajaan-kerajaan di Yaman, kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban, kerajaan Saba, kerajaan Himyar ya, kerajaan-kerajaan di di utara Jazirah Arab seperti kerajaan Anbat, kerajaan Tadmur, kerajaan Hirah, dan yang terakhir kerajaan Ghassan. Yang selanjutnya adalah Hijaz. Dakwah Islam pertama kali dilakukan di kota Hijaz ini. Ya, di tempat ini pula terlahir kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Lalu tumbuh dan berkembang hingga wahyu-wahyu Allah turun kepada beliau. Di tempat ini, nur dan cahaya muncul di tempat ini. Suara reformasi dakwah Islam mulai bergemuruh dari kota ini, Hijaz ini. Selanjutnya kondisi sosial politik sebelum datangnya Islam ya, keadaan sosial politik yang ada di dunia ditandai dengan adanya berbagai intrik politik yang menyebutkan pengaruh yang diantaranya terdapat 3 kekuatan besar saat itu. Yang pertama Kristen Bizantium, yang kedua Persia Zoroaster ya, yang ketiga kerajaan Arab Selatan yang dibawahi kekuasaan dinasti Himyar tadi. Baik. Mekah sebagai pusat perekonomian. Mekah terletak di tengah-tengah rute perjalanan pada bidang dagangan ya. Selain itu ditambah lagi Mekah juga memiliki jaminan keselamatan. Letak geografisnya yang begitu strategis, inilah yang menyebabkan Mekah dijuluki sebagai daerah pusat perekonomian saat itu. Perilaku terhadap harta benda ya, masyarakat Arab Jahiliyah sangat jelas ya diturunkan di dalam Al-Quran itu, pada Al-Quran surat yang menjelaskan terkait dengan pembangkang yang senantiasa selalu memfitnah dan mencela Nabi Muhammad adalah mereka yang tidak hanya menyimpan dan menumpuk harta, tapi mereka juga berpendapat bahwa harta benda yang mereka simpan dan mereka kumpulkan dapat menjadikan mereka hidup selama-lamanya. Nah, ini yang dimaksudkan mereka jahiliyah. Karena sesungguhnya tidak ada harta benda yang bisa membuat mereka hidup selama-lamanya. Kita hidup bukan untuk harta benda, tapi kita hidup membutuhkan harta benda. Iya. Harta benda itu bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Pengetahuan tentang Yahudi dan Nasrani di kalangan masyarakat Arab ya, kontak dengan dua agama ini atau 2 orang pengikut agama ini sangat niscaya sekali. Karena apa? Karena Mekah sendiri atau bangsa Arab sendiri menjadi salah satu jalan ya, yang menghubungkan antara beberapa orang untuk berdagang. Secara otomatis pasti pengetahuan terkait dengan kedua agama ini ya, itu sangat tidak mungkin ya tidak diketahui gitu. Nah, selanjutnya sosial ekonomi. Setelah kita ketahui secara geografis ya, setelah kita ketahui secara sosial ekonomi, sosial politik dan sebagainya, merujuk pada bahwa orang Arab saat itu tidak serta-merta bodoh dalam segi keuangan, bodoh dalam segi ekonomi, bahkan lebih maju. Pada saat semua negara belum terbentuk dengan baik, masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat paham gitu. Lalu kondisi sosial budaya. Watak dan karakter penduduk Jazirah Arab sangat keras. Hal itu dikarenakan salah satu penyebabnya geografis tadi, bahwa di sana sangat panas,
gersang ya, selain karena faktor geografis ya, iklim yang ada. Mereka ini terbentuk dari pola hidup mereka, yakni berpindah-pindah, nomaden. Karena itu dibutuhkan mental dan fisik yang kuat guna melindungi diri dan kelompoknya dari segala macam bahaya. Oleh sebab itu, secara tidak langsung terciptalah karakter keras tersebut begitu. Selanjutnya dari segi religius ya. Pada periode pra-Islam tentu memiliki perbedaan dengan kondisi saat ini. Pada masa pra-Islam banyak dijumpai fenomena yang menunjukkan adanya kepercayaan yang menyembah selain Allah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya term jahiliyah yang sangat dikenal dalam dunia Islam di dalam Al-Quran ya. Jahiliyah ini disebutkan sebanyak 4 kali ya, yang berkaitan dengan asal katanya, dan 10 kali yang berkaitan dengan orang maupun derivasinya. Kata ini digunakan dalam pengertian yang berlawanan dengan Islam, yang dalam hal ini ya dikaitkan dengan pengertian ignorant of God, yakni dalam masyarakat Arab terdahulu sebelum datangnya Islam atau bisa disebut pra-Islam adanya kepercayaan religius kepada selain Allah di kalangan Arab saat itu. Kehidupan intelektual Jazirah Arab ya. Bagaimana sih kehidupannya kalau memang secara intelektual, secara ilmu pengetahuan mereka tidak tertinggal gitu. Yang pertama, mereka ahli di bidang ilmu astronomi. Bahkan guru dunia bagi ilmu astronomi adalah bangsa Kaidan, Babylon. Bangsa inilah yang menciptakan ilmu astronomi dan membina asas-asasnya. Orang Arab mempelajari ilmu astronomi kepada ahli astronomi dari Babylon yang mengungsi bersama sebagian besar penduduk Babylon di negeri-negeri Arab pada waktu tentara Persia menyerbu negeri Babilonia. Yang kedua, ilmu meteorologi. Mereka juga menguasai ilmu tentang cuaca. Nah, yang ketiga, ilmu mitologi. Semacam ilmu yang memprediksi ya, atau mengetahui beberapa kemungkinan terjadinya peristiwa yang didasari pada bintang-bintang. Seperti perang dan sebagainya itu. Ilmu tenung. Awal mula ilmu tenung ini merupakan ilmu bangsa Kaldan yang dibawa bangsa Arab. Kemudian ilmu tersebut semakin berkembang luas kehidupan kalangan mereka. Yang kelima, ilmu tib, kedokteran. Ya, dari segi bahasa sudah paham ya tadi ya. Mereka ahli di dalam literatur, membuat puisi-puisi, syair-syair mereka sangat banyak dan terkenal ya. Sehingga dalam lingkungan mereka ya, para penyair sangat dihormati. Nah, lalu bagaimana dengan catatan keturunan? Apakah penting bagi mereka? Iya. Keturunan atau nasab itu hal yang sangat sekali krusial bagi bangsa Arab. Bahkan ketika kita tahu ya, ada keturunan bin siapa ya. Mereka membanggakan itu. Arab jahiliyah itu memelihara asal-usul keturunan mereka. Sehingga bangsa Arab cenderung akan terus menghafal silsilah keturunannya. Sampai sejauh-jauhnya. Nah, terkait dengan konotasi atau sebutan jahiliyah ini sendiri ya. Ada pembagian dua masa jahiliyah, yakni Arab jahiliyah pertama, yaitu pada masa sebelum sejarah hingga abad ke-5 Masehi. Yang kedua adalah Arab jahiliyah kedua, Al-Arabu jahiliyah tsaniyah, yaitu dari abad ke-5 miladiyah sampai nanti lahirnya agama Islam. Nah, beberapa hal tadi yang menjadi kesimpulan adalah masyarakat jahiliyah, sebutan untuk masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jahiliyah sendiri bukan berarti bodoh dalam konteks ini. Akan tetapi konteks bodohnya adalah dalam hal agama. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah memiliki kepercayaan masing-masing serta kondisi politik,
ekonomi, budaya yang sangat maju. Namun memang dalam segi politik mereka saling berebut. Karena mereka menganggap bahwa dunia itu segala-galanya. Nah, itu terkait dengan materi kita masyarakat pra-Islam. Semoga materi ini bisa kita pahami yang nantinya akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis di dalam otak kita begitu ya. Bagaimana cara kita berpikir terkait dengan ternyata begini, ternyata konsep jahiliyah dulu itu tidak seperti apa yang saya pikirkan. Dan itulah akhirnya yang akan menjadi fit and proper di dalam pemikiran kita bahwa Islam itu benar-benar diturunkan kepada masyarakat yang sangat dinamis sekali. Dan Islam itu sangat tepat turun di sana dengan Nabi yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas saat ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tidak benar, baik yang saya tahu atau tidak, baik yang saya sengaja atau tidak, semoga diampuni dan saya minta maaf. Demikian, alhamdulillah wa naqsulana al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.